Ya, terima kasih Pak Utomo. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua dalam ibadah Zoom Embun Pagi. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan mau memberkati, menyertai kami agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Utomo. Amin. Terima kasih Bu Novelia, Tuhan berkati. Silakan Ibu Veronica dan Pak Apul bersambung. Mazmur 65 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Baik, saya lanjutkan. Kisah Para Rasul pasal 24. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami telah terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah.
Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi syarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah, maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apa yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hal ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Pak Apul dan Ibu Veronica. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya Bapak Ibu, bila saudara-saudara diberkati melalui pelayanan kami, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan like serta share channel Suci Paul yang di YouTube sehingga bisa mempelajari ulang dan mendapat informasi baru jika ada acara maupun video terbaru. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk menekan loncengnya itu ya. Dan Bapak Ibu, komunitas ini bernama Hagios International Community dan kami siap melayani saudara yang rindu datang pada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta dibaptis air. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi Hagios Care di 0813 79
600 100 atau di hotline Damar Kasih di 0812 7760 0100. Baik, demikian Bapak Ibu. Kiranya Pak Weles Ang masih bisa untuk menyanyikan satu buah lagu lagi. Langsung aja Pak Utomo. Oh, baik, Pastor Paul, silakan. Ya, oke, haleluya. Dengan judul sekte sesat itu ya, Bapak Ibu. Sekte sesat. Hari ini. Luar Ya, biasa. Sekte sesat, saudara ya. Saudara, ketika kita orang Kristen, ya, Anda belajar menjadi seorang Kristen, ya, Kristen itu adalah sekte dari Yudaisme, saudara. Ya, Anda terima enggak terima, Kristen dulunya adalah sebuah sekte dari agama Yahudi. Anda mau terima ya, namanya sekte jalan Tuhan. Rasul Paulus, Petrus, para murid menamakan dirinya pengikut jalan Tuhan. Ananias berkata, kami pengikut jalan Tuhan. Paulus berkata, kami pengikut jalan Tuhan. Mengapa jalan Tuhan? Jalannya Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Ya, akulah jalan. Satu-satunya jalan. Ya, akulah jalan. Tak seorang pun, berarti apa? Hanya melalui Yesus, berarti satu-satunya jalan. Ya. Nah, lalu dari sekte ini, ya, karena minor, maka dibilang sekte. Ya, karena minoritas dulu dibanding dengan jumlah orang Yahudinya sendiri. Tetapi kemudian ketika orang itu menjadi banyak sekali, maka nggak bisa disebut sekte. Karena berkembang sekali dan lebih berkembang daripada induknya sendiri, yaitu Yudaisme. Ya, Yudaisme sendiri ada beberapa sekte. Orang Saduki itu juga sekte. Eseni itu juga sekte. Ya, orang-orang apa namanya Nasrani juga sekte. Ya, jadi ada setidaknya ada sekte Saduki, sekte Eseni, dan mainstreamnya Yudaisme itu. Ya, dan ada sekte-sekte lain banyak yang kecil-kecil itu ya. Nah, sekarang masih ada sekte-sekte dalam Yudaisme. Sekte jalan Tuhan ya adalah bagian dari itu. Dan Anda disebut pengikut jalan Tuhan hanya apabila Anda mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan. Anda disebut pengikut jalannya Tuhan Yesus apabila Anda mengakui hanya Yesus Tuhan. Kalau kamu tidak mengakui Yesus satu-satunya Tuhan, ada Tuhan lain, Tuhannya Tuhan Yesus lah apalah namanya sebutnya, maka kamu bukan pengikut jalan Tuhan. Mungkin kamu sudah membuat sekte lagi sendiri. Kalau Tuhan Yesus saya punya Tuhan, kamu sudah membuat sekte lain. Yang perlu kamu ingat, ya, pengakuan iman kita, Yesus itu satu-satunya Tuhan, majikan, penguasa dalam hidupmu. Kalau kamu tidak memperlakukan Yesus sebagai satu-satunya, 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Satu L, ya, satu L, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nggak ada yang lain. Nggak ada Tuhannya Tuhan Yesus, nggak ada. Ingat-ingat itu, saudara. Begitu kamu meleset dari situ, maka kamu ya nggak beda dengan Islam. Karena dalam Islam, kamu disuruh menyembah Tuhannya Nabi Isa. Ya kan? Kalau kamu sekarang mau menyembah Tuhannya Tuhan Yesus, nah kamu nggak beda tuh sama Islam tuh. Itu saya benar-benar ya, yang membedakan kamu dengan orang Islam, kamu menyembah Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya, bukannya Tuhannya Tuhan Yesus. Kalau kamu ada Tuhan yang lain, ya siapapun itu,
Nggak bisa. Kamu bukan pengikut jalan Tuhan. Kedua, namanya kamu mengikuti Tuhan satu-satunya, maka perintahnya jelas, kamu disuruh mengampuni. Kalau kamu tidak mau mengampuni, maka kamu bukan pengikut jalan Tuhan. Entah Tuhan mana yang kamu ikuti, yaitu Tuhannya orang lain itu. Yang kamu ikuti Tuhannya itu tadi, Tuhannya Nabi Isa. Katanya Isanya kan, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku kan, Al-Maidah 7273 kan. Dan kalau kamu tidak mengampuni, berarti kamu bukan pengikut jalan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, ampuni maka kamu akan diampuni. Seperti kamu mengampuni, maka sedemikian juga kamu diampuni. Ada sekumpulan emak-emak yang nyinyir, menghina semua orang ya yang asal bertentangan dengan etis. Tapi orang ini penuh dengan kebencian, dendam, saudara. Ingin masukkan orang ke penjara lah, ingin begini, ingin menghanguskan, ingin membinasakan dengan segala daya upaya. Mereka bukan pengikut jalan Tuhan. Hati-hati, saudara. Dari buahnya kamu tahu. Ingat-ingat ya. Ulangi ya. Kamu akan disebut pengikut jalan Tuhan apabila kamu mengakui hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan. Itu penting. Kamu meleset satu saja, maka kamu jadi Islam. Kamu menyembah Tuhannya, Tuhan Yesus kan? Kamu jadi Islam tuh. Itu adalah penyangkalan kepada jalan Tuhan. Karena di dalam jalan Tuhan, kamu hanya menyembah Tuhan Yesus. Para malaikat menyembah Tuhan Yesus. Para murid menyembah Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah menyembah siapapun, sekalipun Bapaknya. Yesus tidak pernah menyembah Bapaknya loh, saudara. Hati-hati ya. Kalau kamu bilang Tuhan, Yesus berkata, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Ya, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Tuhan itu berarti kamu sembah. Kalau ketaatan, kamu hanya taat kepada Bapa. Ya. Ketaatan kepada Bapa, bukan taat kepada Tuhan. Yesus itu taat kepada Bapaknya, bukan kepada Tuannya. Ya, selalu saya tanya, saya selalu ingatkan, ya, kalian dulu adalah budak, lalu kamu diangkat menjadi anak. Ketaatanmu, ya, adalah ketaatan kepada Bapakmu. Saya punya ayah, saya taat kepada ayah saya sebagai ayah, bukan sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup saya. Anak saya taat kepada saya karena saya sebagai ayahnya, bukan sebagai tuan, majikannya, bukan. Ya, sekalipun banyak ayah-ayah yang kejam memperlakukan anaknya bagai budak jongos. Hati-hati, saudara ya. Nah, karena kamu menyembah Tuhannya, Tuhan Yesus. Maka kamu memperlakukan anakmu jadi jongos tuh. Semena-mena tuh kamu sama anakmu tuh. Siapa di sini semena-mena dengan anaknya? Karena kamu tidak memanggilnya Bapa. Kamu memanggilnya Tuhannya, Tuhan Yesus. Ingat, pengikut jalan Tuhan, satu Allah, yaitu Bapa kita. Ya, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kedua, pengikut jalan Tuhan. Kamu akan mengikuti perintahnya, yaitu apa? Mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, kalau kamu ingin balas dendam, kalau kamu ingin membinasakan musuh-musuhmu, kamu bukan pengikut jalan Tuhan. Jangan harap kamu selamat. Masuk neraka, saudara. Ya. Ketiga, di dalam Galatia 2, tolong ditampilkan, Galatia 2, ada yang bisa tampilkan, ini penting sekali ya. Galatia 2, ayat, ada bisa tampilkan belum? Ayat ke 10. Ada yang bisa tampilkan nih? Siapa nih yang multimedia? Galatia 2 ayat 10, jangan-jangan udah tidur multimedianya nih. Waduh. Tolong ditelepon multimedianya, bangunin. Multimedianya siapa yang hari ini yang? Galatia 2 ayat berapa tadi, Pak? Galatia 2 ayat 10. Ayat 10. Iya.
Ayo, siapa multimedianya? Yo, konangan tidur lo. Aduh. Dah? Multimedia? OTW Pak, OTW Pak. OTW. Aduh, sampai mana nih Hong Kong? Orang Hong Kongnya udah di sini. Ayo lo. Kita lihat ya 2 10. Nah, lihat ya, ini penting ya. Lihat ya. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ya, saudara ya. Ingat, sungguh-sungguh, serius. Nggak bohong-bohongan. Ya, sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Apa, saudara? Mengingat orang miskin. Jadi, kalau ada orang ajak kamu bangun gedung, lupa dengan orang miskin, bahkan orang miskin sudah datang ngemis-ngemis mohon-mohon, ditolaknya sama dia adalah sekte sesat, saudara. Dia cerita tentang Tuhan, tapi sektenya sesat. Hati-hati loh saudara ya. Saya sudah wanti-wanti dengan komunitas Hagios ini. Saya tidak pernah ngomongin orang sesat, saudara. Tapi begitu kamu lihat pendeta gereja lebih senang bangun gereja, bangun gedung, daripada merawat orang-orang di dalamnya, itu adalah orang sesat, saudara. Jangan kamu ikuti. Jangan sekalipun kamu ikuti, saudara. Tetapi di akhir zaman, ingat, banyak orang suka memuaskan telinganya ya. Hati-hati saudara, jangan kamu ambil bagian. Patokannya jelas. Tolong bukakan ya Matius 6 ayat 14 dan 15. 3 hal ini ya jelas membuat sebuah tanda kesesatan. Begitu kamu tidak temukan 3 hal ini, tolong buka Matius 6 ayat 14 dan 15. Siapa nih? Udah tidur lagi nih pasti nih. Bangunin lagi. Ayo bangunin lagi. Shh, bangun deh. Oh, bangun. Ini orangnya dari Australia sudah sampai Belanda. Jangan marah lo Bu Ros, saya cuman ledek aja. Tapi Bu Ros ini selalu the first, yang luar biasa Bu Ros ini. Dari paling nggak bisa, sekarang Bu Ros master of multimedia, luar biasa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Rombongan sekte ini, ya, Edis TV, dia tidak mau mengampuni, saudara. Dia dendam sekali sama Rudi Yohanes. Kamu tahu Rudi Yohanes? Telah matikan, sudah cukup. Rudi Yohanes itu adalah orang yang berusaha mencelakakan saya, saudara. Ya, Rudi Yohanes ini adalah orang yang menghina istri saya. Ya, ketika istri saya lagi koma mau mati itu ya, udah sekarat, Rudi Yohanes itu menghina luar biasa. Rudi Yohanes ini yang memfitnah saya, maling donasi dan segala macam, nggak tahu dia yang maling. Pernah nggak saya balas dendam sama dia, saudara? Saya kalau telepon salah satu orang di Jakarta, habis dia, saudara. Kelar. Minimum kakinya dua-duanya nggak bisa jalan, saudara. Minimum. Sudah pernah saya lakukan dulu 10 tahun yang lalu. Ya. Bisa nggak saya mau celakain dia? Mudah banget. Saya dulu tuh orang jahat, saudara. Tetapi saya ingat, cintanya Tuhan itu melebihi dari segalanya. Dia kan kasihan, saudara, Rudi Yohanes itu. Bayangin. Kalau ada orang sampai dibela-belain, bikin rumah, sampai nipu, saudara. Itu saking sudah nelangsanya itu orang, saking putus asanya. Saya pernah seputus asa itu. Kasihan nggak, saudara? Pak Utomo itu nggak perlu nipu tuh, saudara. Pak Utomo bangun rumahnya ya dengan cucuran keringat. Ada harapan. Amin ya Pak Utomo ya. Ini Pak Utomo tadi jadi tuan tanah, rumahnya banyak itu. Saya perlu buat ini Pak Utomo. Dengan cucuran keringatnya nih Pak Utomo nih membangun rumahnya. Tanpa harus kayak Rudi Yohanes nipu-nipu, saudara. Donasinya orang ditilep, buat demi membangun rumahnya dia sendiri, buat anak istrinya bisa makan. Kalau enggak dia nggak bisa makan. Kasihan nggak? Jangan marah, kasihan. Memang dia bisanya itu, nipu.
Bu Lucy nggak perlu nipu, rumahnya gede banyak, tanahnya banyak di Kalimantan itu. Nggak perlu nipu, Bu Lucy banyak nolong orang, nggak perlu sampai nipu-nipu, ya kan? Jalan-jalan ke Inggris, jalan-jalan kemana lagi tuh Bu Lucy itu. Nggak perlu nipu-nipu. Kasihan kalau ada orang sampai nipu-nipu buat cari nafkahnya dia. Saking putus asanya tuh dia. Kasihan nggak saudara? Harusnya kamu kasihan, bukannya kamu marah. Harusnya kamu nanya, kamu butuh berapa lagi? Jangan nipu-nipu. Harusnya kamu gituin. Ya, saudara ya. Kasihan. Masalahnya dia sombong. Coba dia komunikasi sama saya, tak ajarin. Jangan nipu, gini loh caranya. Masalahnya kan dia sombong kan. Dia salah dia sendiri. Saya mau nolong dia, saya foodin. Jadi gembel. Salah sendiri. Kenapa nggak mau telepon saya? Padahal saya berusaha telepon dia, hubungi dia. Di blok nomornya saya. Salah dia sendiri kan. Saya banyak tolong orang, saudara. Ya, Metatron, itu saya tolong tuh. Ya kan, Agustan mau bunuh saya tolong. Ya kan, itulah tandanya kita sedang mengikuti jalan Tuhan. Ya kan, orang ancam saya mau bunuh saya. Apakah saya dendam? Saya mau celakain Agustan gampang banget, saudara. Tapi kita bantu. Anaknya pun kita tawarkan bantuan. Tapi entah kenapa, ya nggak bisa dihubungi lagi sekarang. Sama Galarua, ya saudara, nggak tahu kenapa dah. Ya, tapi kan yang penting kita sudah menawarkan bantuan. Itu saudara. Ingat, satu, hanya Yesus salah satu-satunya Tuhanmu. Di komunitas ini, Yesus nggak punya Tuhan. Sebab dialah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ya, kalau Anda di komunitas ini berkata Yesus punya Tuhan, sebaiknya jangan di sini. Serius, saudara, jangan di sini. Saya usir. Kamu sesat, nanti kamu meracuni kami semua yang lain. Kalau kamu tidak sepakat bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, sebaiknya kamu jangan di sini. Serius, saudara ya. Mau kamu pengurus juga nggak apa-apa. Jangan. Harus sepakat kita, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Oh, ini saya tidak pernah ngatain orang lain sesat ya. Baru kali ini. Saksi Yehova pun tidak pernah saya katakan sesat. Sebab saksi Yehova tidak berkata Yesus punya Tuhan. Yesus ciptaan, karena penafsiran. Tapi begitu kamu ngomong Yesus punya Tuhan, itu sesat, saudara. Sebab satu-satunya Tuhan kita hanya Yesus. Dan itu jelas letter luck. Hanya satu Tuhan bagi kita. Tolong buka 1 Korintus 8 ayat 6. Wanti-wanti ya, hati-hati saudara ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Buros, mana nih? Tadi Buros kan yang sia-siakan 1 Korintus 8 ayat 6. Penting ya saudara ya. Mana nih? 1 Korintus 8 ayat 6 nih. Ini kira ditinggal bikin PPK dulu sama Buros. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Ya, nggak ada Tuhan lain. Kalau kamu punya Tuhan lain, Tuhannya Yesus, kamu sama Islam sama tuh. Ya, kamu sama Islam sama. Karena Yesus yang di dalam Islam berkata, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Dan Yesus tidak pernah ya menyembah Bapaknya. Ya, Yesus nggak pernah menyembah Bapaknya ya. Yesus menerima segala penyembahan dari manusia, dari muridnya, dari malaikat, bahkan dari setan-setan. Tapi dia tidak pernah menyembah Bapaknya. Karena dikatakan kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Ya, satu Tuhan kita hanya Yesus yang kita sembah. Ya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Ya, segala sesuatu dijadikan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Dijadikan dan diberi kehidupan. Ya, luar biasa. Jadi satu, Yesuslah satu-satunya Tuhan. Ya, kedua, pengampunan. Kamu harus selalu menyediakan pengampunan. Begitu kamu luput dengan pengampunan, kamu tidak akan diampuni, kamu bukan pengikut Yesus. Ketiga, kamu harus peduli dengan orang miskin. Kalau kamu tidak peduli dengan orang miskin, ya, kamu bukan pengikut Tuhan Yesus. Entah siapa yang kamu ikutin. Kalau kami lebih suka membangun gereja dan gedung,
daripada merawat orang miskin, dan daripada peduli dengan orang miskin, kamu sedang mengikuti Tuhan yang lain, Yesus yang lain, bukan Yesus yang Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ingat-ingat itu, saudara. Itulah dasar iman Kristen kita. Itulah dasar iman Kristen kita. Kalau kamu meleset dari ini, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak mau bertobat, mendingan kamu tinggalkan. Serius, saudara. Saya sangat keras begitu saya tahu. Oh, hati-hati, saudara. Jangan sampai kamu punya Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Jangan sampai kamu menolak pengampunan dan kamu niat membalas dendam. Jangan sampai kamu lebih suka membangun gedung, ya, beli gedung, daripada merawat orang miskin. 3 hal inilah inti ajaran kekristenan. Ya, saya sudah ingatkan, dosa tanggung sendiri-sendiri ya. Saya tidak berdosa lagi karena saya sudah ingatkan minimum kepada 140-an orang di sini dan sekitar 1.000 lebih orang yang nonton mengulangi lagi. Kalau bisa diviralkan, saudara. Potong bagian khotbahnya diviralkan. Ya, itu adalah dasar iman Kristen kita. Begitu kamu meleset dari 3 ini, kamu sedang membuat sekte lain yang bukan sekte jalan Tuhan. Bukan pengikut jalan Tuhan Yesus. Yang Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Jangan meleset ya, saudara ya. Begitu kamu ikutin 3 ini, hidupmu akan diberkati. Saya jamin itu, saudara. Saya jamin. Ya, kamu lihat saya berbuah. Kamu lihat keluarga kami berbuah. Kamu lihat pelayanan kita berbuah. Mengapa orang lain tidak berbuah? Mengapa kita berbuah? Karena kami ikutin 3 dasar ini, saudara. 3 dasar iman kita ini. Kami jalankan dengan sungguh hati. Oh, tapi itu banyak pemenangan jiwa. Tidak, dia tidak memenangkan jiwa. Oh, banyak memurtadkan orang Islam. Tugas kita bukan memurtadkan orang Islam, Dul. Tugas kita adalah memberitakan Injil, bukan memurtadkan orang Islam. Ya, ingat-ingat ya, saudara ya, tugasmu itu bukan memurtadkan. Jangan bangga kalau kamu berhasil memurtadkan orang Islam. Ya, tugasmu adalah membawa orang kepada Yesus yang benar, bukan Yesus yang suka balas dendam, bukan Yesus yang ingin membinasakan musuh-musuhnya. Ya, bukan Yesus yang lebih suka membangun gedung miliaran daripada menolong orang yang kena bencana. Serius, saudara ya. Saya miris sekali. Saya ngomong begini dibilang iri. Apa yang saya iriin? Ya, saya bolak-balik bilang ya. Hidup saya jauh lebih baik. Ya. Iya kan? Hidup saya jauh lebih baik. Apa yang mau saya iriin? Lebih mapan, lebih ganteng. Nggak perlu tutup-tutup pakai kacamata kan? Karena saya lebih ganteng, kepalanya nggak peyang, lurus. Iya kan? Lihat ganteng saya, nggak perlu pakai kostum. Kayak Batman. Kenapa Batman suka pakai kostum, saudara, sama Robin itu? Spider-Man. Karena nggak ganteng, saudara. Kalau ganteng pasti nggak pakai kostum. Ya kan? Nah, kayak saya gini loh. Kenapa Superman itu nggak pakai kostum? Karena ganteng, saudara. Makanya nggak perlu pakai topeng kan? Karena ganteng. Ya kan? Nah, itu kenapa Tuhan Yesus nggak pakai topeng? Karena ganteng. Kenapa Muhammad nggak boleh digambar? Karena jelek mukanya. Kan simpel. Ya kan? Simpel. Itu sebuah logika yang wajar. Siapa di dunia ini yang sudi nyimpen fotonya Muhammad? Nggak ada, saudara. Aku yakin nggak ada yang sudi nyimpen fotonya Muhammad. Siapa di dunia ini yang ingin nyimpen fotonya Tuhan Yesus? Banyak, sampai istri saya tak marahi. Kamu jangan simpen fotonya itu bukan fotonya Tuhan Yesus. Sampai tak marahi, saudara. Itu fotonya aktor Hollywood itu. Saking kepenginnya nyimpen foto Tuhan Yesus, entah Tuhan Yesus seperti apa, tapi ingin. Nah, itu loh, saudara. Saudara tahu, beritakan Injil dengan terang benderang, jangan pakai tipu muslihat. Kamu tahu Damaris kasih makan, nggak pakai tipu muslihat, saudara. Banyak gereja ngasih makan, lalu diembel-embeli, ya, promosi gereja. Itu namanya kamu nggak tulus tuh. Kamu ngasih makan, tapi ngiming-ngimingi. Sama tuh, kayak yang difitnah sama orang Islam, Kristen Indomie. Kamu tak kasih Indomie, yang penting kamu jadi Kristen. Nah, itu bedanya apa tuh? Kamu nggak boleh gitu tipu-tipu namanya. Mau ngasih makan, ngasih makan. Mau beritakan Injil, beritakan Injil. Damar kasih, beritakan Injil. Ngomong, kita beritakan Injil terang-terangan.
Saya teriak-teriak di pinggir jalan. Saya dari SMP kelas 3 saya teriak-teriak di pinggir jalan nggak pakai topeng, saudara. Sungguh, ya sama anak kami istri saya berdua tuh, ya. Nah, kamu tanya sama Mas Adi Priyono tuh, lawyer kita, sampai dia ketakutan sendiri ya. Tapi dia ikut-ikut kita akhirnya ya, ikut teriak-teriak di pinggir jalan ya. Tanya Mas Adi Priyono itu, lawyer kita itu ya. Itu teman senior saya itu, dia sama kelas 3, saya kelas 1. Saya SMP kelas 3 sudah teriak-teriak di pinggir jalan, dia sudah tahu saya teriak-teriak di pinggir jalan tuh. Ya, sampai dia dimarahin karena dia kan yang paling tua, dimarahin sama pendeta-pendeta itu. Takutan pendetanya. Saya nggak pernah pakai topeng. Ya, beritakan Injil itu dengan terang benderang, bukan dengan topeng, bukan dengan tipu muslihat. Oh, yang penting murtad dulu dari Islam. Oh, enggak boleh, saudara. Tugasmu bukan memurtadkan orang Islam. Tugasmu memberitakan kabar baik. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kabar baik kepada orang-orang miskin dan sengsara. Ya, Lukas 4 ayat 18. Orang-orang miskin dan sengsara. Kasih makan orang yang kena bencana. Tapi kalau kamu lebih senang membangun gedung yang mewah, kamu sesat. Pendeta-pendeta, karena mereka mayoritas jemaatnya puluhan ribu, padahal mereka sesat jemaatnya sisa. Oh, masa gitu Pak? Iya, sesat, saudara. Pendeta-pendeta yang lebih suka membangun gedung yang megah mewah dan jemaatnya kere, itu pendeta sesat. Dan kamu sedang ikut tersesat ketika kamu nyumbang. Saya ulangi ya, ketika kamu nyumbang untuk bikin gereja itu, sementara di situ banyak yang kere dan kamu hatimu tidak bergeming lihat orang kere. Kamu sedang tersesat bersama pendetamu loh, masuk neraka. Serius saudara ya. Matius 25 ayat 46. Kalau kamu tidak melakukannya tadi, ngasih makan orang miskin, kamu masuk neraka loh, diseret ke neraka loh, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu nyumbang bikin gedung yang mewah, dan kamu tidak bergeming untuk menolong orang yang kena bencana atau orang miskin, kamu masuk neraka loh, saudara. Bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu pengennya dendam, pengen membinasakan pembenci-pembencinya etis, yang mengkritik etis mau dibinasakan semua, kamu masuk neraka loh, saudara. Masuk neraka, sungguh, saudara. Itu firman Tuhan yang bilang. Seharusnya kalau ada orang benci kepadamu, ya padahal kita nggak benci, kita mengkritik. Tapi kamu anggap benci, malah kamu mau binasakan, masuk neraka loh kamu, saudara. Coba ada nggak yang seru? Ulusi, tolong tuh buser-busernya kita, puji hati-hati, Grace Wolotikan, tolong itu serbu tuh Gilbert tuh, kurang ajar itu Gilbert tuh, katanya saya anak iblis. Emang dia siapa? Saya anak iblis, dia anak babi, misalnya kan. Tak balas kan, serbu! Nggak boleh, malah jangan. Orang Islam tuh, jangan kita kasih makan. Orang Islam aja kita kasih makan ya, saudara ya. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ingat-ingat ya, 3 hal itu tadi ya. Saya sudah ngomong ya, udah wanti-wanti. Nanti kalau nggak ketemu saya di sorga, tanggung sendiri loh, bukan tanggungan saya. Ya, serius ya, sungguh saudara. Viralkan, ya viralkan. Saya nggak pernah ngomongin orang lain sesat loh saudara, baru kali ini. Karena bahaya sekali. Ya, kalau kamu ngerti tentang sosiologi, antropologi, ini bahaya. Ya, apalagi sudah ngancam orang yang berseberangan dengan itu, diancam semua mau diserbu, itu bahaya saudara. Ya. Sungguh saya ngomong serius ya, Anda pengurus-pengurus yang masih mau ikut sana, stop, jangan di sini. Itu bahaya sekali saudara ya, bahaya. Kita semua nanti bisa ruwet gara-gara orang-orang ini. Sepakat dulu nih ya, saya sudah kasih fatwa saudara, fatwa lagi. Bukan, ini firman Tuhan yang ngomong ya. Bertobat. Ngomong sama saya, kalau kamu masih belum ngerti, bilang sama saya langsung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak Tomo.